Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 6 September 2024. Pelayan Tuhan yang setia. Kutipan dari surat 1 Korintus bab 4 ayat 1-2. Beginilah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sobat Katolikana, banyak kita temui bahwa orang yang curang, suka berdusta, awalnya dipercayai, bahkan untuk sementara dikagumi karena mulut manisnya. Tetapi ketika sudah mulai terbongkar segala bentuk kebohongan dan kecurangannya, akhirnya tidak bisa dipercaya lagi. Dalam kehidupan sebagai hamba Kristus, yang terpenting adalah kita harus bisa dipercaya dan menjadi berkat. Sebagai hamba Kristus, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jika sudah tidak bisa dipercaya, maka Tuhan pun tidak akan lagi mempercaya kita untuk pekerjaannya yang mulia. Karena itu, harus berhenti dalam segala kecurangan dan dusta, dan mulai hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Sehingga, sangat tepat ayat kunci di atas, bahwa Rasul Paulus memberikan ajaran Kristus bahwa semua hamba-hambanya diberi rahasia surgawi dari Sang Bapa. Sehingga orang beriman perlu menjadi pelayan-pelayan yang handal dan dapat sepenuhnya dipercayai olehnya. Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Meski menghadapi aniaya, tekanan, dan penderitaan yang begitu hebat, ia tidak pernah kecewa dan tawar hati. Apalagi sampai putus asa dalam pelayanan. Ia tetap setia dan taat mengerjakan panggilannya. Bagi Paulus, adalah suatu kehormatan bila ia beroleh kepercayaan dari Tuhan mewartakan Injil. Katanya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Paulus juga berusaha agar hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga melalui hidupnya, orang-orang dapat melihat bahwa ia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah. Sobat Katolikana, kita semua adalah juga hamba-hamba Kristus seperti Paulus yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita Injil. Namun tidak semua layak dan bisa dipercaya menjadi pemberita Injil karena hidupnya masih serupa dengan orang-orang duniawi. Syarat utama menjadi orang kepercayaan Tuhan bukan dari postur, kekayaan, atau jabatannya, tetapi harus hidup kudus dan benar. Ini mutlak. Meskipun tidak mudah dilakukan, itulah yang harus kita penuhi. Asal kita mau taat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang sukar. Karena Tuhan Yesus baik, teramat baik. Allah kita sungguh dahsyat dan luar biasa. Segala kemuliaan, kebesaran, dan keagungan, serta pujian hormat, hanya bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Pesan Tuhan hari ini adalah menawarkan kepada kita semua untuk segera terjadi perubahan pribadi
agar segera mempunyai integritas diri, bertanggung jawab, dan mempunyai kesetiaan dalam kehidupan orang pengikut Kristus yang militan. Kita adalah dipanggil untuk melayani Tuhan, baik dalam kapasitas formal maupun informal. Harus berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang hidupnya mencerminkan kehendak Tuhan dan memegang teguh ajaran Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering gagal dalam kesetiaan melaksanakan firman-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami keberanian melawan arus gelombang duniawi yang gelap ini. Kobarkanlah semangat hidup kami agar dapat menerangi dunia ini dengan kasih tanpa menyerah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.